Dan sesaat lagi saya akan mengundang moderator ke atas panggung, tapi izinkan saya membacakan biodata singkat dari moderator kita. Jadi sesaat lagi saya akan mengundang Ibu Grace Retnowati yang merupakan Country Director Microsoft Consulting Indonesia. Grace Retnowati adalah Associate Partner dan juga konsultan keuangan dengan pengalaman lebih dari 20 tahun dalam sektor keuangan dan layanan keuangan digital. Saat ini, Ibu Grace menjabat sebagai Country Director di MSC Indonesia, dan Ibu Grace sendiri juga sudah terlibat dalam berbagai proyek dengan berbagai lembaga, baik itu bank, non-bank, lembaga pemerintah, asosiasi industri, lembaga keuangan mikro, dan sebagainya. Dalam kepemimpinannya, MSC juga telah secara konsisten mendukung lembaga pemerintahan ataupun kementerian dalam digitalisasi program bantuan sosial atau G2P, advokasi kebijakan terkait dengan inklusi keuangan, juga upaya memperluas penggunaan layanan keuangan digital. Baiklah, saya boleh minta tepuk tangannya untuk moderator kita, Ibu Grace Retnowati. Saya persilahkan. Selamat sore semua. Halo, apa kabar? Ya, jadi saya senang sekali sore hari ini berada di sini bertemu dengan Bapak Ibu, dengan kakak-kakak, dengan adik-adik semua untuk kita sama-sama berdiskusi. Mudah-mudahan diskusinya bergizi gitu ya. Pada sore hari ini saya akan memfasilitasi diskusi terkait dengan penggunaan atau pemanfaatan artificial intelligence atau AI atau kecerdasan intelektual untuk inklusi keuangan. Dan pada sore hari ini kita sudah kedatangan para pembicara yang tentunya sangat expert di bidangnya. Yang pertama saya mengundang Ibu Sati Raswanto. Silakan Ibu. Ibu Sati ini adalah salah satu pendiri dan wakil presiden dari FIDA, sebuah perusahaan teknologi yang menyediakan sistem identitas digital yang aman dan mudah digunakan. FIDA memungkinkan proses pendaftaran digital pelanggan secara aman dan lancar melalui autentikasi pengguna dan tanda tangan digital, melindungi akun identitas pengguna, serta memberikan jaminan hukum. Selain itu, saat ini beliau juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal 4 dan Ketua Task Force Perlindungan Data Pribadi AFTEC. Belum lama ini, Ibu Sati juga meluncurkan dan memimpin Endeavor di Indonesia, sebuah organisasi yang mendukung jaringan pengusaha global yang berdampak besar terhadap kondisi sosial dan ekonomi. Sebelumnya Ibu Sati berkarir di Bank Dunia sebagai Operations Officer, hingga kemudian ia bergabung dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Indonesia sebagai staf khusus kepala BKPM. Ibu Sati merupakan salah satu Atlantic Fellows dan menjadi bagian dalam Equity Initiative atau Inisiatif Kesetaraan, sebuah program yang didedikasikan untuk kepemimpinan dalam kesetaraan kesehatan di Asia Tenggara. Dia juga merupakan Yale Fellow, World Fellow, sebagai anggota jaringan pemimpin muda global terpilih, serta anggota dari Kaufman Fellow atau jaringan yang berbasis di Silicon Valley dengan berfokus pada pembangunan perusahaan inovatif yang tumbuh dengan pesat. Saya persilakan Ibu Sati. Pembicara yang kedua atau panelis yang kedua, saya undang Bapak Sutejo Cahyadi. Beliau ini adalah Ketua Komisi Tetap Cloud Computing Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi
dan Komunikasi Nasional atau Aktiknas. Selain itu, beliau juga merupakan Direktur Strategi dan Investasi dari Metro Data Elektronik. Saat ini, beliau menjabat sebagai Direktur Strategi dan Investasi di Metro Data Elektronik. Beliau berperan untuk memimpin kegiatan merger dan akuisisi untuk mendukung pertumbuhan jangka menengah hingga jangka panjang perusahaan. Visi dan kepemimpinan strategis beliau telah memainkan peran krusial dalam mendorong perusahaan mengadopsi strategi pelayanan dalam penawaran bisnis. Beliau adalah pemimpin bisnis dengan rekam jejak yang luar biasa dalam mendorong pertumbuhan di lingkungan bisnis yang penuh tantangan dan pasar yang kompetitif di Indonesia. Pak Sutedjo memiliki keahlian dalam mengembangkan bisnis baru di sektor teknologi informasi dan komputer, cloud computing, dan telekomunikasi. Pak Sutedjo memiliki gelar Master di Business Administration dan Bachelor of Science in Electrical dan Computer Engineering yang keduanya didapat dari Oklahoma City University Amerika Serikat. Silakan, Pak. Selanjutnya kami juga mengundang Ibu Novita Bahtiar dari OJK. Ibu Novita Bahtiar ini adalah Wakil Direktur pada Unit Regulasi Inovasi Teknologi Sektor Keuangan Digital dan Aset Kripto Otoritas Jasa Keuangan Indonesia. Beliau telah bekerja di OJK Indonesia selama lebih dari 8 tahun, menangani berbagai isu internasional dan inovasi keuangan digital. Ibu Novita memiliki latar belakang pendidikan di bidang hukum dan gelar sarjana dari Universitas Indonesia dan gelar master di bidang studi hukum internasional dari American University di Washington DC. Sebelum berkarir di OJK, beliau bekerja di Bank Dunia di Washington DC, Amerika Serikat selama 11 tahun, menangani grup Asia Tenggara atau Southeast Asia Group. Beliau juga pernah bekerja di sebuah firma hukum dan beberapa perusahaan teknologi di Washington DC. Sebelum memulai karirnya di Amerika Serikat, beliau juga pernah menjabat sebagai penasihat hukum internal di salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Selain pengalaman profesional, Ibu Novita juga aktif di bidang pendidikan. Beliau mengajar di program kelas internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, serta menjadi editor utama publikasi OJK yang berjudul Mendukung Keuangan Inklusif untuk UMKM melalui Financial Technology. Kami persilakan Ibu. Baik, jadi itu tadi sedikit latar belakang atau background dari para panelis kita yang keren-keren. Dan sekarang sebelum kita masuk di dalam diskusi, saya ingin memberikan sedikit konteks mengapa AI ini penting sekali untuk meningkatkan inklusi keuangan. Gitu ya. Ya, rekan-rekan, seperti kita ketahui bahwa Indonesia telah menyaksikan pertumbuhan yang sangat besar dalam adopsi layanan keuangan digital dalam 5 tahun terakhir. Nah, next slide. Itu bisa dilihat dari penambahan jumlah orang dewasa yang memiliki akses terhadap rekening perbankan, di mana jumlahnya cukup signifikan, yaitu di atas 54 juta orang. Kemudian terdapat lebih dari 350 perusahaan fintech di Indonesia dalam kurun 5 tahun terakhir. Kemudian juga nilai transaksi non tunai yang diperkirakan mencapai angka 421 miliar dolar pada tahun 2025, serta angka pertumbuhan kredit atau pinjaman melalui platform P2P lending yang mencapai sekitar 71% dari tahun 2019. Nah, artificial intelligence ini telah mengubah layanan keuangan global, termasuk di dalamnya Indonesia. Dengan populasi yang sangat besar, penetrasi ponsel yang sangat tinggi, dan juga kesadaran digital yang makin berkembang,
Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar dalam mengembangkan inovasi di sektor digital melalui pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, ini adalah next slide please. Ya, ini adalah beberapa, mungkin sebagian kecil dari peluang-peluang yang bisa dilakukan dengan memanfaatkan artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang nanti banyak dijelaskan oleh para expert kita, yaitu salah satunya meningkatkan inklusi keuangan, meningkatkan manajemen risiko dan sistem deteksi penipuan atau fraud secara dini, kemudian juga termasuk personalisasi pengalaman pelanggan atau consumer experience, otomasi pekerjaan yang bersifat repetitif, misalnya pekerjaan yang terkait dengan credit analysis dan sebagainya. Kemudian memungkinkan pengambilan keputusan dengan berbasis data, ini juga sudah banyak digunakan, gitu ya. Lalu meningkatkan kepatuhan regulasi dan memperkuat cyber security. Nah, ini beberapa hal terkait dengan contoh-contoh ya, contoh-contoh yang sudah dilakukan. Di Indonesia juga sebenarnya sudah banyak hal yang dilakukan. Ini sekedar contoh, misalnya salah satunya di Filipina, Union Bank menerapkan sistem penilaian kredit berbasis AI dengan memanfaatkan dimensi data geospasial dan data sosial ekonomi yang bersumber dari pusat data statistik yang ada di Filipina. Sehingga hal tersebut dampaknya memberikan meningkatkan aplikasi pinjaman 7 kali lipat gitu ya dari tahun 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2019 dan 2020. Kemudian juga menurunkan tingkat tunggakan kredit sebesar 11%. Ini salah satu contoh. Kemudian contoh yang lain di Afrika misalnya Bank of Kenya dengan alat monitoring media sosial dan analisis keluhan atau pengaduan yang dilakukan oleh pelanggan melalui platform media sosial dengan memanfaatkan AI, ada banyak sekali keluhan yang disampaikan itu kemudian bisa dilacak dan bisa ditangani secara efisien. Ada lebih dari 3 juta keluhan yang bisa dihandle atau bisa tangani secara efisien, dan juga klasifikasi keluhan secara otomatis lebih dari 10 jenis keluhan yang disampaikan melalui platform media sosial. Mungkin saya akan berhenti sampai di situ dulu karena saya ingin memberikan kesempatan kepada para panelis kita untuk kemudian menyampaikan paparan terkait dengan apa yang sudah dilakukan di perusahaan atau di organisasi mereka masing-masing terkait dengan pemanfaatan artificial intelligence ini. Untuk itu saya mengundang pertama kali mungkin dari Ibu Sati dari FIDA. Silakan Ibu. 7 menit. Selamat sore semuanya. Ini jam-jam ini ya, jam-jam gawat, jam-jam gawat. Boleh ke slide-nya? Ada Mas Iwan ya? Siapa yang perlu kopi? Mungkin siapa yang punya akun digital bank di HP? Oke. Kalau misalnya pertanyaan ini ditanya di tempat lain belum tentu ini ada 90% yang menjawab ya gitu ya. Jadi ini adalah audience yang sophisticated lah ya. Mungkin izin dulu ya Pak berdua. Kami dari FIDA adalah digital identity provider. Artinya apa yang kami lakukan adalah membantu verifikasi identitas untuk berbagai platform digital. Jadi contohnya kalau misalnya teman-teman ada yang pernah buka akun Bank Jago, Alobank, atau pernah tanda tangan perjanjian pinjaman di Kredivo, itu engine di belakangnya adalah itu. Jadi kalau yang belum pernah dengar FIDA itu siapa, itu lebih karena kita adalah B2B. Jadi klien kita kebanyakan adalah bisnis lain dan bukan user satu. Biarpun kita udah mulai ke arah sana. Nah hari ini sebetulnya tadi ada beberapa yang mau saya ceritain di awal sebagai konteks udah diceritain sama Mbak Grace. Tapi kalau
Boleh next. Tadi Mbak Grace lebih banyak informasinya ya, dan nanti pasti expert yang di sini lebih dari saya lah bisa menjelaskan statistik yang ada di sini. Tapi intinya di sini adalah sebetulnya inklusi keuangan di Indonesia itu sudah cukup tinggi, dan inklusi digital bahkan lebih tinggi lagi gitu ya. Tapi banyak tantangannya. Intinya seperti itu, dan ini ada beberapa tantangannya, dan Ibu Grace tadi juga sempat mention juga beberapa. Boleh next? Ya, ini juga tadi Mbak Grace sudah sempat sharing gitu ya. Sebetulnya modal Indonesia untuk bisa melakukan akselerasi ini banyak sekali. Baik dari sisi jumlah pengguna internet, infrastruktur jaringannya seperti apa. Tadi pas banget angkanya sama ya Mbak Grace, 350 juga. Kalau kami dari Asosiasi Fintech Indonesia, member kami itu ada 340 lebih. Jadi dari 350 yang ada di sini, karena saya juga mewakili Aptek di sini, sebetulnya ada 350 pemain fintech dan 25 bisnis model itu semua ada dinaungi di bawah Asosiasi Fintech Indonesia. Dan terutama yang paling penting nih, sudah ada berbagai dukungan regulasi sebenarnya, baik dari OJK, dari BI, dari Kominfo, Undang-Undang ITE, PP 71, Undang-Undang PDP. Semua kerangka regulasi ini sebetulnya adalah modal besar untuk Indonesia itu bisa mencapai inklusi keuangan yang sehat. Boleh next? Ini juga tadi di slide-nya Grace sudah ada ya, inti dari slide ini adalah sebetulnya artificial intelligence itu seperti teknologi lainnya, itu adalah tools. Karena dia tools bisa dipakai untuk kebaikan, bisa dipakai untuk yang kurang baik. Nah, hari ini kita akan cerita dua-duanya, dan di sini FIDA memang punya artificial intelligence yang kami gunakan pada saat proses onboarding platform digital menggunakan FIDA. Dan bagaimana kita melakukan AI dengan AI. Ini next. Nah, gini ya. Kalau pada saat kita mau onboarding secara manual zaman dulu, ada orang mau buka akun di bank, gitu kan ya. Gimana membuktikan bahwa Sakti adalah Sakti? Sakti bawa KTP ke bank, kemudian orang banknya ngeliat nih, ini Sakti fotonya yang ada di KTP sama nggak? Sama foto, sama Sakti yang ada di depan saya, gitu kan ya. Kalau zaman dulu, kalau kita mau memasukkan identitas kita masuk ke bank kayak gini nih caranya. Enggak. Sebentar ya. Nah, kayak gini nih. Wah. Kalau kita masuk ke bank, terus Sakti mau pura-pura jadi Mbak Grace, maka Sakti akan pakai topengnya Mbak Grace, gitu kan ya. Terus bawa KTP-nya Mbak Grace, gitu kan ya, dan bilang bahwa saya adalah Mbak Grace, saya mau buka akun atas nama Grace, gitu kan ya. Zaman dulu gitu kan ya? Iya. Tuh. Ini zaman dulu, pada saat di ranah fisik, rasa percaya itu dibangun dengan kita bertemu face to face, gitu. Nah, sekarang kalau misalnya kita ngomongin boleh nih? Nah, kalau sekarang di era digital mau daftar bank digital, mereka cuma bisa lihat selfie-nya kita masing-masing, gitu kan ya. At least in contemporary times, it is not. What if I were to tell you that I'm not even a human being? Would you believe me? What is your perception of reality? Is it the ability to capture, process, and make sense of the information our senses receive? If you can see, hear, taste, or smell something, does that make it real? Or is it simply the ability to feel? I would like to welcome you to the era of synthetic reality. Now, what do you see? Itu kan teknologi baru yang mungkin teman-teman udah lihat penerapannya paling enggak di film-film lah ya. Tapi sebetulnya sekarang di dunia nyata ya udah seperti itu. Jadi teman-teman bayangin kalau misalnya pada saat kita mendaftar ke satu platform dan kita diminta diambil selfie-nya, sebetulnya apakah selfie itu bisa digantikan dengan foto kita? Jadi bukannya kita yang mengambil selfie, tapi itu adalah foto kita. Atau topeng, orang pakai topeng kita. Gitu. Nah kalau yang ini nih udah lebih canggih lagi karena lihat ya, ini adalah contoh di mana beneran bisa, gimana caranya di dunia digital kita bisa benar-benar membuktikan bahwa
orangnya yang mana yang benar, mana yang fake itu kita nggak tahu. Segitu canggihnya dan akan menjadi semakin canggih. Jadi sebenarnya kalau di VIDA, kalau teman-teman karena banyak yang udah pernah masuk ke dalam satu akun dan sudah mendaftar, biasanya prosesnya gimana sih? Ngisi data demografi, itu kan ya? Kadang-kadang ngambil foto KTP, kemudian melakukan selfie. Selfie itu sebetulnya adalah AI, teknologi di belakangnya namanya liveness detection. Liveness detection apa? Liveness detection itu adalah cara untuk membuktikan tadi apakah Sati itu memang Sati yang mengambil selfie atau itu adalah orang yang mengaku Sati dengan pakai topengnya Sati, pakai fotonya Sati, naruh videonya Sati gitu ya. Itu adalah semuanya sebetulnya adalah fraud detection untuk membuktikan bahwa itu memang orangnya. Pada saat deepfake terjadi, maka proses pembuktiannya itu akan menjadi semakin kompleks. Gitu ya. Jadi memang kita harus fight AI dengan AI juga. Kemudian AI kedua yang dipakai pada saat onboarding, jadi pada saat teman-teman itu ambil selfie, sesudah dibuktikan bahwa oh ini memang Sati atau memang Mbak Grace yang melakukan selfie tersebut melalui teknologi AI tadi, gitu ya. Jadi kalau deepfake tidak akan lolos. Maka foto kita tadi itu dibandingkan dengan foto yang ada di database di Dukcapil. Karena foto yang ada di database Dukcapil itu adalah source of truth yang pertama untuk semua penduduk di Indonesia, gitu ya. Nah itu pun sebetulnya adalah face matching itu juga sebetulnya adalah algoritma AI. Jadi untuk memastikan bahwa template, jadi secara teknis tuh selfie itu diubah menjadi template itu kemudian dilempar ke Dukcapil, kemudian Dukcapil akan bilang betul orang ini ada di dalam database. Jadi bukannya kita mendapatkan orang itu, bukan. Jawabannya hanya iya atau tidak orang ini betul ada di dalam database pendudukan Indonesia. Gitu ya. Kalau misalnya kita mau bicara lebih banyak mengenai AI, sebenarnya bisa panjang banget, ini waktunya cuma 7 menit, tapi ini hanya sedikit perkenalan implementasi AI untuk melawan untuk melawan fraud di ranah digital, salah satunya adalah melalui digital onboarding. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Sati. Kita berikan kesempatan yang mungkin buat Ibu Sati. Ini luar biasa sekali penjelasannya, sangat eye opening gitu ya, apa yang bisa dilakukan oleh AI untuk kemudian bisa meningkatkan layanan keuangan dan juga sebenarnya layanan-layanan yang lain ya, bukan hanya layanan keuangan aja. Kemudian, nah sekarang kita ingin mendengar nih dari asosiasi industri dari Afrika, Pak Sutejo, terkait dengan hal-hal yang sudah dilakukan oleh asosiasi industri ini Pak, terkait dengan penerapan AI. Apa saja? Oke, selamat sore semuanya. Terima kasih, saya jadi gemeteran. Mungkin dalam sejarah saya presentasi baru pertama kali saya cowok, semuanya cewek. So I'm very grateful. Ya, nama saya Sutejo, saya mewakili Aptiknas. Aptiknas itu adalah asosiasi pengusaha TIK dan industri komputer di Indonesia. Kita memiliki sekitar 2.000 member di 30 negara dan asosiasi ini sudah 32 tahun. Ya, jadi saya juga orang yang sudah tua juga dan selalu di bidang information technology. Dan pada saat ini saya bekerja di Metrodata dan saya bekerja sebagai strategi dan investment untuk Metrodata yang saat ini. Aktiviti saya melakukan merger and acquisition untuk continuously growing company secara inorganic. Jadi kalau dilihat daripada dua key buzzword yaitu inclusion, financial inclusion dan juga artificial intelligence. Jadi kalau dilihat daripada ini, saya punya background dari orang teknologi, di mana orang teknologi itu, industri teknologi itu boleh dibilang meng-enable daripada financial. 9 tahun yang lalu saya responsible untuk bikin cloud, di mana di cloud itu kita melandasi daripada infrastruktur dan teknologi sehingga financial itu bisa mengadres daripada market-market yang lebih luas. Kami bekerja sama dengan koperasi, bekerja sama dengan bank yang lebih kecil
sehingga bisa untuk mengadres daripada itu semua. Dan terakhir very very exciting di mana artificial intelligence AI juga mulai, dan kita melihat bahwa AI itu bukan yang tadi kayak di film atau segala macam, tetapi like it or not, AI itu sudah memasuki aplikasi-aplikasi yang kita pergunakan hari ke hari tanpa kita sadari. Nah, makanya itu, tapi perkembangan daripada AI sendiri sangat-sangat cepat, dan kita juga excited time di mana kita bisa membawa AI untuk ke arah masa depan yang lebih luas lagi untuk human mankind. Dan terutama untuk di dalam financial, saya percaya sekali kombinasi daripada teknologi dan infrastruktur yang ada dengan AI akan membantu kita untuk membuat financial services masuk kepada semua sektor yang ada di Indonesia. Saya pikir itu dari saya nggak ada slide, sedikit introduction dan apa yang saya sendiri sudah kerjakan di dalam industri. Terima kasih. Terima kasih banyak. Teman-teman, nanti kalau misalnya ada pertanyaan, silakan dicatat dulu. Nanti akan ada sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Akan ada hadiah juga buat teman-teman yang mengajukan atau menyampaikan pertanyaan. Jadi silakan dicatat dulu, karena banyak hal yang menarik ya dari paparan yang tadi disampaikan yang mungkin bisa ditanyakan gitu ya, dan bisa dielaborasi nanti. Selanjutnya saya ingin mengundang Ibu Novita dari OJK. Silakan kalau ada dari sana. Selamat sore semua, saya Novita Baktiar, Deputy Director di OJK, Digital Innovations and Digital Assets, Supervisory and Development Unit. Jadi unit pengaturan dan pengembangan inovasi keuangan serta digital asset. Yang kami ini baru sekitar 3 bulan ada restrukturisasi organisasi dengan ditambahkannya satu komisioner khusus yang menangani inovasi keuangan digital dan digital aset untuk OJK. Jadi dengan adanya mandat dari Undang-Undang P2SK, kita OJK sudah dimandatkan untuk bisa supervisi inovasi keuangan digital serta aset keuangan digital nantinya setelah ada transfer of authority dari otoritas yang sekarang di Kementerian Keuangan, yaitu Bapepti. Nah, untuk terima kasih kesempatannya Mbak Grace ya, saya senang ada di sini karena ini timingnya ini benar-benar tepat sekali, pas sekali ya. Tadi pagi baru saja kita saksikan setelah acara pembukaan itu ada peluncuran responsible and trustworthy artificial intelligence principles ya. Jadi penggunaan AI yang responsible dan dapat dipercaya, bertanggung jawab dan dapat dipercaya untuk industri di Indonesia. Nah itu hasil kerja kita bersama dengan asosiasi selama 1 tahun ini. Jadi OJK mendorong untuk diterapkannya prinsip-prinsip terkait AI ini di para anggota asosiasi, yaitu di member associations. Ini kenapa latar belakangnya ini dikeluarkan ini, karena tentunya kita sangat memahami bahwa perkembangan inovasi itu tidak bisa dilepaskan dari artificial intelligence dan machine learning juga. Nah, kita secara sebagai regulator kita mendukung mau menurture perkembangan inovasi di sektor jasa keuangan, namun juga mau memastikan adanya perlindungan konsumen yang baik serta financial stability juga untuk di sektor jasa keuangan. Nah, oleh karena itu kita mencoba melakukan approach seperti ini, prinsip-prinsip yang kami harapkan menjadi guidance bagi industri. Nah ini kita mengacu kepada di level nasional ada prinsipal yang dikeluarkan oleh BRIN
dan juga di level global itu dari OECD AI Principles. Sejak tahun lalu kita komunikasikan dan alhamdulillah tadi pagi sudah berhasil, sudah kita launch bersama dengan Ketua OJK, IAKD dan semua perwakilan dari Universitas. Nah, mungkin sedikit saja karena waktunya juga tidak banyak. Prinsip-prinsip dasarnya itu apa aja sih? Yang pertama itu, sorry saya nggak ada presentasi. Jadi yang pertama itu berasaskan Pancasila. Ya ini apa yang memenuhi nilai-nilai keadilan sosial yang Pancasila dasar negara kita, serta keragaman dari berbagai masyarakat Indonesia. Kemudian ada etika-etika yang berasaskan Pancasila tersebut. Kemudian yang kedua bermanfaat. Jadi AI itu memang harus bermanfaat untuk publik, untuk konsumen, dan prinsip inilah yang juga salah satunya mendukung inklusi keuangan, bermanfaat untuk membangun inklusi keuangan, meningkatkan inklusi keuangan dan akan kami harapkan meningkatkan pertumbuhan yang inklusif dan juga sustainable sesuai dengan tema yang IFS kita tahun ini ya. Kemudian tentunya kalau kita bilang prinsip ini bermanfaat, tentunya tidak boleh merugikan, jangan sampai merugikan konsumen. Kemudian prinsip yang berikutnya wajar dan accountable. Jadi fair and accountable ini adalah penggunaan data, algoritma dan kode-kode yang digunakan ini harus sesuai dengan prinsip yang fair and accountable sehingga bisa dipertanggungjawabkan pada konsumen apabila ada kerugian, juga ada langkah-langkah mitigasi untuk mengkompensasi damage tersebut. Kemudian datanya itu juga bisa pengumpulan data juga bisa dilakukan tanpa harus mengorbankan kepentingan konsumen. Jadi perlindungan data pribadi itu juga sangat dianjurkan dalam penggunaan AI yang responsible ini. Kemudian data tersebut juga harus integritinya juga terjaga, juga dilakukan adanya keterlibatan human di sini, yaitu tidak boleh dibiarkan begitu saja AI yang melakukan semua prosesnya dari A sampai Z. Nah, kemudian juga prinsip berikutnya adalah transparan dan speakable, itu dapat dijelaskan apabila ada satu aspek tertentu itu bisa dijelaskan kepada konsumen kenapa segini skornya misalnya, kenapa tidak dianggap kredit lossnya dianggap bagus misalnya, itu ada disclosure-nya dan bisa dijelaskan kepada gini lagi proses itu tidak hanya taruh di belakang dia susah kan sambil lepas kamera. Bentar doang. Kompleks sehingga konsumen tidak bisa mengerti. Ada bangku kayak bangku di belakang. Kemudian yang terakhir adalah tangguh dan juga secure. Ya, bentar doang. Ambil udah sudah diuji dari file dan kemudian ditelepon bisa seperti misalnya dari cyber attack dan sebagainya, itu juga harus dilakukan melalui pengujian dan sebagainya. Nah, itu saja sebetulnya prinsip-prinsip dasarnya, dan kedepannya kami harapkan ini bisa dilakukan dijaga oleh industri dalam melakukan prosesnya, khususnya di industri fintech ya. Dan kami tentunya OJK akan berkolaborasi dengan asosiasi untuk melakukan monitoring apakah masih ada ketidaksesuaian atau kerugian konsumen yang dilakukan melalui irresponsibility. Terima kasih. Terima kasih banyak, luar biasa ya. Jadi seperti tadi disampaikan Bu Sati, sebenarnya perkembangan AI ini sangat luar biasa. Tadi juga disampaikan oleh Pak Sudedjo ya, perkembangannya luar biasa, dan itu karena didukung oleh regulasi juga gitu. Jadi regulator juga sangat mengakomodasi penggunaan dari AI ini untuk layanan keuangan khususnya ya gitu, walaupun bisa
dimanfaatkan untuk layanan yang lain juga, tapi dalam hal ini konteksnya adalah untuk inklusi keuangan. Nah, kita sekarang akan masuk pada sesi yang kedua. Teman-teman silakan kalau misalnya ada pertanyaan, ada yang mengajukan, udah banyak yang mengajukan pertanyaan nih. Oke, saya buka 3 pertanyaan dulu ya. Oke, mungkin dari yang sebelah sana dulu ya Pak ya. Yang sebelah sana, silakan menyebutkan nama, dari mana, dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Selamat siang, nama saya Axel dari ISN Pusati Jakarta, posisi. Ini nama saya Axel. Saya mau bertanya ke regulator, ke OJK, mungkin ada konten. Dalam arti konteks bagaimana negara Indonesia ini ke depannya bisa nggak single identity? Memang kita udah punya NIK, tapi bagaimana orang apply ke Akulaku, Kredivo, itu repetition. Ya, kenapa nggak dibikin single repository? Satu kali akan ke sana. Saya nggak tahu apakah nanti jawabannya mungkin ke sana. Kalau mungkin bagaimana? Adakah roadmap-nya dari pemerintah? Kalau tidak mungkin, kenapa? Dan kaitannya ke AI juga bisa kan dilakukan bagaimana data itu dianalitik. Tadi Bu Sati juga present bagaimana mukanya itu orang yang ada di pelosok daerah juga bisa di-capture. Jangan sampai di tempat lain bisa terima kasih. Ya, oke. Satu pertanyaan, mungkin silakan Mbak, dari mana namanya? Halo, selamat sore. Aku Hani. Aku mau bertanya ke Ibu Santi. Jadi, ini kan potensi AI ini kan bagus banget ya. Kebetulan juga saya juga pengguna finansial teknologi juga. Sebenarnya tuh apa saja sih yang perlu saya ketahui atau siapkan biar akun finansial saya atau fintech saya ini aman dari serangan cyber seperti itu? Karena kan ya basically kan saya orang awam yang bukan orang IT gitu. Jadi ada nggak sih yang perlu saya siapkan? Karena kan kalau memang kita kalau udah keputusan AI udah kayak canggih ya, jadi apa-apa udah lupa, password kita udah biometrik sidik aja atau langsung pakai wajib aja, jadi tuh lama-lama udah kelupaan sama password aslinya apa kayak gitu. Jadi apa sih yang perlu aku harus simpan gitu? Itu tuh apa basicnya tuh sebagai seorang yang awam dan orang awam ya, seperti itu sih, biar kita aman finansialnya. Akun kita aman gitu ya. Baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali dan sangat banyak ditanyakan oleh banyak orang barangkali. Mungkin dari sisi sebelah sini, sebelah kanan saya, ya silakan Pak, dari mana? Bisa disebutkan namanya? Saya Devi, saya dari konsultan Negeri. Nah, saya pernah datang ke bidang. Nah, saya gini Pak, saya punya tim di Microsoft Word di Jepang. Nah, dia diminta di Kemlu datang ke Indonesia, suruh pilih jabatan di Indonesia. Datang pelajaran. Nah, saya bilang gini, ini satu-satunya orang Indonesia di Microsoft di Jepang. Saya bilang, ini nggak usah balik ke Indonesia kerja. Cuma ada dokter terbengkalai lagi lah kayak teman saya. Saya udah menteri BUMN adalah Iskanto. Teman saya Ricky Elson udah pulang dari Jepang malah terbengkalai di sini. Nah, jelas. Pertanyaannya apa? Nah, pertanyaan saya gini, saya tanya dari teman-teman di sini ada yang siap dan misalnya kita naikin valuasi software kita patennya di Jepang. Karena kenapa? Saya kan di BRIN, saya tahu persis. Sertifikasi di sini amburadul kalau buat software, Pak. Nah, saya bilang gini ke teman saya, lo tugas lo satu, lo patenin seluruh software yang ada di Indonesia. Nanti gimana? Ya, syukur dijual di Jepang, dibalik lagi ke sini, semua orang Jepang jualnya, jadi kita nggak kalah sama Microsoft, nggak salah sama yang lain. Oke. Karena Ini terkait dengan licensing ya Pak? Lisensi. Iya, oke. Karena Pertanyaannya sudah ditangkap. masalah ada satu lisensi itu branding. Oke. Jadi kita selama ini inferior gitu, atau masih pakai plot dari luar yang terakhir gitu.
saya pernah diskusi masalah security juga sama KPJ. Nggak ada namanya software security lokal yang sertifikasi di luar negeri, nggak ada, Mbak. Oke, baik. Sedangkan Pertanyaannya sudah ditangkap, Pak. keamanan kita, Mbak, kalau pakai software security luar, mereka nggak akan ngasih software ke kita. Ya, oke, Dan baik. ngasih tool kalau saya yakin, Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak. Terima kasih teman-teman untuk pertanyaan yang luar biasa. Saya persilahkan pada panelis untuk menjawab pertanyaan. Tadi ada satu pertanyaan untuk Ibu Sati. Terus dua pertanyaan ya. Tadi kaitannya dengan single identity dan juga kaitannya dengan hal-hal perlu dilakukan untuk menjaga keamanan akun kita. Gitu. Terus kemudian dari regulator tadi terkait dengan tadi single identity juga tadi dengan apa namanya untuk OJK ya gitu. Terus kemudian juga terkait dengan licensing tadi. Jadi silahkan Bapak Ibu panelis siapa yang akan menanggapi dulu? Mungkin kalau dari Mbak Sati lebih bisa komprehensif ya kalau seperti apa sih nggak ada gitu karena kan ini tergantung sekali dari yang Kementerian Dalam Negeri gitu ya khususnya ini di level nasional bukan hanya satu regulator saja kalau menurut pandangan saya dan OJK tentunya mengikuti dulu apa arah kebijakan yang dibuat di level nasional khususnya untuk single identity number ini. Kemudian baru bisa kita terapkan ke transaksi keuangan di sertifikasi. Silakan Mbak. Terima kasih Mbak. Jadi Pak Axel, kabar Pak. Jadi kalau untuk sebetulnya Indonesia itu udah lumayan maju ya dalam hal punya national identity database. Jadi kalau kita melihat negara di Asia Tenggara yang lain aja, nggak ada yang punya dukcapil seperti di Indonesia. Dan data kita yang ada di sana itu cukup spesial ya, karena sudah terduplikasi, artinya beneran hanya ada satu dari masing-masing kita gitu ya. Jadi udah nggak ada tuh yang satu punya KTP di Jakarta, orang yang sama punya KTP di Bekasi, itu udah nggak ada, sudah terduplikasi. Dan data biometrik yang ada di sana tuh sudah standar paspor, ada fingerprint, ada iris, ada biometrik, dan sudah bisa diakses oleh masyarakat melalui proses onboarding yang tadi saya ceritakan. Kemudian ada berbagai bank di Indonesia yang juga sudah punya koneksi dan bisa melakukan verifikasi identitas secara langsung. Jadi sebenarnya dari sisi itu Indonesia sudah sangat advance bahkan dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara. Sepemahaman saya ya, mungkin memang lebih tepatnya seperti kata Mbak tadi, lebih baik bertanya ke Menko Perekonomian atau ke Kominfo untuk bertanya gitu. Tapi setahu saya memang sudah ada blueprint atau pembicaraan dan diskusi ke arah single national identity. Itu adalah sebetulnya extension dari modal yang kita sudah punya tadi, di mana kita sudah punya data 280 juta, nggak sampai ya, 220 juta kalau nggak salah. 95% dari orang dewasa di Indonesia di atas 17 itu sudah ada datanya di dalam situ. Jadi itu adalah extension penggunaan dari aset kita ini yang tadi. Tapi tentunya ke arah sana banyak ya Pak yang perlu diselesaikan, infrastrukturnya seperti apa, cyber security-nya seperti apa. Ini akan dipegang oleh regulator mana ya. Jadi ini semua memang butuh blueprint tingkat nasional seperti tadi kata Mbak Nurna. Mudah-mudahan ya kalau kita semua sih berharap seperti itu. Cuma mungkin kalau dari pemain industri yang namanya single national identity itu ada dua sisi. Yang satu memang mempermudah akses, dan akses itu penting apalagi untuk negara seperti Indonesia yang kepulauan. Tapi di saat yang sama berarti fraud itu akan menjadi lebih gampang juga karena yang diletak itu lebih jelas. Jadi kedepannya sekarang ini kita fokusnya ke akses, artinya bagaimana kita masuk ke dalam satu platform dengan aman. Kedepannya kita itu harus fokus ke autentikasi. Pada saat satu orang sudah masuk ke ranah digital, pada saat orang itu bertransaksi, gimana kita mastiin transaksi itu juga legit. Itu adalah apa ya? Adalah kelas berikutnya gitu ya, kelas berikutnya dari proses ini. Banyak benchmark di luar sana, antara lain Sinpas yang punya Singapura ya, pasti tahu. Jadi sebetulnya aspirasi sudah ada, tinggal mungkin resource dan persiapan Indonesia itu apa? Mungkin sekalian kita akan jawab pertanyaan yang kedua terkait dengan apa yang harus dilakukan untuk mengamankan. Hari ini pasti Bunda Mita sama Mas Hasbanya juga banyak masukan. Tapi kalau dari yang pertama sebetulnya kebanyakan dari fraud itu asalnya dari
Jadi artinya ada orang nelpon minta OTP dong, ada orang kirim APK kita klik. Baru-baru ini baru nonton dokumenter mengenai bank di Bangladesh yang dibobol 80 juta dolar. Itu caranya awalnya adalah dengan si penipunya, si komplotannya itu mengirim email secara random ke ratusan orang yang kerja di bank tersebut. Isinya adalah CV, jadi pura-puranya ada yang mau daftar. Yang nggak ngeklik banyak, tapi yang ngeklik juga banyak. Dan itu menjadi trojan untuk kemudian dia mencari-cari jalan masuk. Jadi sebenarnya social engineering-nya dulu dengan edukasi, dan di sini segala asosiasi, pemerintah, Kominfo, OJK, BI, ya semua itu harus membangun media juga untuk bekerja sama. Jadi awalnya itu dulu sih, edukasi supaya kita bisa membantu dulu. Terus yang kedua tentunya memilih teknologi yang aman. Ya, kita bisa cerita di sini dan banyak, maka namanya banyak bapak ibu dari OJK juga yang bilang kalau mau daftar ke satu akun, coba cek dulu ke website OJK apakah ini platform yang legit atau enggak, yang sudah diaudit dan sudah disahkan dan sudah berizin. Jadi semuanya dimulai dari kita dulu sih. Karena pasti dari sisi regulator sudah memilih gitu ya, kira-kira mana yang aman, mana yang tidak aman, dan daftar itu kan selalu terpengaruh ya, sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Pak Sutejo dan dari Ibu barangkali terkait dengan keamanan. Oke, mungkin sedikit untuk yang cyber security ya. Cyber security itu memang perlu ditingkatkan baik dari sisi yang corporate-nya, yang penyedia jasanya, tapi juga kita nggak boleh melupakan konsumennya, penggunanya. Jadi sosialisasi sangat penting. Dan di sini untuk beberapa kesempatan OJK telah melakukan sosialisasi untuk menggunakan transaksi digital. Jadi digital financial literacy modules itu sasaran kita adalah yang paling banyak menggunakan transaksi keuangan secara digital adalah kaum muda gitu ya. Dan kita lakukan banyak di universitas, kita juga buatkan video games dan sebagainya, sehingga ini lebih teredukasi. Jadi cyber security itu termasuk dari salah satu program kita, sehingga misalnya jangan gampang mengklik apa saja yang kita juga nggak tahu, nggak percaya sosial, nggak tahu sumbernya dari mana dan sebagainya. Jadi itu memang kita tingkatkan terus. Selain kita terapkan juga semacam guidelines untuk penyedia jasa keuangan tersebut. Jadi harus dari dua sisi. Ada tambahan barangkali? Ya mungkin secara cepat aja, kalau dari industri di teknologi, cyber security itu sudah ada dan sudah di-develop lama sekali. Tapi perkembangan yang terakhir-terakhir ini, itu cyber crime itu cepat sekali, dan pergerakan daripada apa yang mereka bisa lakukan sangat-sangat luar biasa. Cyber security itu ada tiga, ada teknologi, ada people, ada proses. Yang dari si pengguna penyedia platform biasanya memfokuskan daripada proses dan teknologi. Tetapi seberapa pun uang ditaruh di situ, kalau people-nya jadi seperti yang sudah di-share-kan, kita bertanggung jawab. Iya. Semua udah juta-jutaan dolar, semua sudah bilangin, ada satu orang aja yang ngebandel download daripada game yang ada malware-nya, pergi ke website yang ada malware-nya atau trojan-nya apa segala macam, nanti bisa masuk semuanya. Jadi kita semua bertanggung jawab. Jadi kalau Hani bertanya apa yang saya harus lakukan, banyak. Jadi sebagai responsible untuk pengguna fintech, pengguna digital banking adalah kita harus berresponsible untuk mengajarkan kepada diri kita sendiri sebagai user apa yang kita boleh lakukan, apa yang tidak boleh lakukan. Ini sudah menjadi tanggung jawab kita semua. Si cybercrime itu makin. Saya rasa itu aja. Oke, baik, terima kasih banyak. Ada satu pertanyaan tadi Pak, kalau bisa dijawab Pak Sutejo, tadi terkait dengan aplikasi atau software licensing. Saya
nggak tahu apakah itu pertanyaannya bisa dijawab di forum ini ataukah Mungkin kita bisa jawab offline ya Bu ya, karena saya juga bukan expertnya di dalam market Jepang, to be honest with you. Most of my time juga di Indonesia, apalagi masalah licensing. Oke. Baik. Oke, Bapak Ibu, kakak-kakak, adik-adik, rekan-rekan sekalian, tadi saya lihat ada banyak yang mengacungkan tangan sebenarnya untuk mengajukan pertanyaan ya, tapi tadi saya juga sudah dibisikin waktunya sudah habis. Jadi mohon maaf sekali, mungkin kita bisa diskusi offline. Rekan-rekan yang masih ingin bertanya bisa menghubungi para panelis kita, mereka masih akan ada di sini mungkin, sehingga kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan secara langsung. Tapi terima kasih banyak atas antusiasmenya untuk pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dan juga atas kehadiran dan partisipasinya. Bersama ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih pada Bu Sati, Pak Sutejo, pada Bu Novita sudah berkenan hadir dan sangat insightful ya, paparan yang disampaikan, penjelasan yang disampaikan sangat-sangat berguna, bermanfaat sekali bagi kita semua. Jadi sekali lagi artificial intelligence sesuatu yang tidak perlu kita khawatirkan karena aplikasi atau penggunaannya sudah sangat banyak digunakan dan dampaknya pun juga sebenarnya sangat luas gitu ya, itu banyak dampak positif yang bisa kita dapatkan dari penerapan artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini. Hanya tinggal bagaimana kita menyeimbangkan antara risiko yaitu dengan manfaat yang didapatkan. Baik, terima kasih banyak. Sekali lagi kita berikan aplaus kepada para panelis kita. Terima kasih untuk rekan-rekan, teman-teman, Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir. Dengan ini saya akhiri dan saya kembalikan kepada MC. Ya, terima kasih, tapi sebelumnya mungkin berfoto bersama terlebih dahulu. Iya, boleh. Ya, silakan berfoto terlebih dahulu. Saya persilakan menuju ke tengah para narasumber. Oke, sambil kita tata juga. Oke, saya persilakan untuk berfoto terlebih dahulu. Silakan bergabung. Oke. Dan juga sekaligus saya ingatkan untuk tadi teman-teman yang bertanya, setelah ini boleh ke samping panggung ya teman-teman semua ya, karena kita punya hadiah untuk para penanya yang tadi sudah bertanya pada sesi sebelumnya. Nah, sekarang kita sesi berfoto bersama terlebih dahulu. Silahkan yang ingin mengabadikan momen hari ini, saya persilakan untuk mengabadikan terlebih dahulu. Oke. Sudah cukup ya, baik, terima kasih saya ucapkan. Sekali lagi sesi talkshow yang dibawakan oleh Microsoft Consulting yang juga merupakan Aftek Bronze sponsor kali ini. Terima kasih sekali lagi, saya persilakan